Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rini Margaret Tambun, mahasiswa dari jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, kelas 6B, Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi dari siklus persediaan dan pergudangan, tetapi saya hanya akan menjelaskan satu subtopik dari siklus persediaan dan pergudangan. Nah, dari siklus persediaan pergudangan terdapat subtopik integrasi pengujian. Yang terdapat beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama, pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, yang kedua, pengujian siklus penggajian dan personalia, yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan, yang keempat, pengujian akuntansi biaya, dan yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Yang pertama, pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ketika memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, auditor juga memperoleh bukti mengenai keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Biaya akuisisi tersebut mengalir secara langsung ke harga pokok penjualan atau menjadi bagian terbesar dari persediaan akhir bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dalam audit, di mana klien memiliki file induk persediaan perpetual, auditor menguji hal tersebut sebagai bagian dari prosedur pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi yang dilakukan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Dan demikian juga jika biaya manufaktur dibebankan ke setiap pekerjaan atau proses, hal itu diuji sebagai bagian dari siklus yang sama. Yang kedua yaitu pengujian siklus penggajian dan personalia. Ketika auditor memverifikasi biaya tenaga kerja, kondisi yang sama juga berlaku seperti untuk akuisisi. Dalam sebagian besar kasus, catatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Dan yang ketiga, yaitu pengujian siklus penjualan dan penagihan. Hubungan antara siklus penjualan dan penagihan serta siklus persediaan dan pergudangan tidak seerat seperti dua siklus yang telah dibahas. Akan tetapi, sebagian besar pengujian audit atas penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan penjualan dapat dilakukan ketika siklus penjualan dan penagihan diuji. Jika klien menggunakan catatan biaya standar, auditor mungkin bisa menguji harga pokok penjualan standar bersamaan dengan dilaksanakannya pengujian penjualan. Yang keempat yaitu pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas catatan akuntansi biaya merupakan sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan, karena auditor tidak memverifikasi sebagian dari pengujian atas ketiga siklus sebelumnya. Auditor menguji pengendalian fisik, transfer biaya bahan baku ke barang dalam proses, transfer biaya barang yang telah selesai ke barang jadi, file induk persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Yang kelima yaitu persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Sama pentingnya bagi audit persediaan, karena salah saji dalam salah satu aktivitas dapat menyebabkan persediaan dan harga pokok penjualan disalah-sajikan. Dalam menguji persediaan fisik, auditor sangat bergantung pada file induk persediaan perpetual jika file telah diuji sebagai bagian dari salah satu atau lebih siklus yang telah kita bahas dan dianggap dapat diandalkan.
Auditor dapat mengamati dan menguji perhitungan fisik pada waktu selain akhir tahun, dan mengandalkan file perpetual untuk menyimpan catatan kuantitas yang memadai. Pada penetapan harga, ketika menguji biaya per unit, auditor juga mungkin bergantung hingga beberapa tingkat. Pada pengujian atas catatan biaya yang dibuat selama pengujian substantif atas transaksi. Catatan biaya standar juga berguna untuk melakukan perbandingan dengan biaya per unit aktual. Jika biaya standar digunakan untuk menyajikan biaya historis, biaya itu juga harus diuji reliabilitasnya. Dan yang terakhir yaitu kompilasi. Ketika menguji pengendalian dan melaksanakan pengujian substantif yang berhubungan dengan transaksi serta saldo persediaan, auditor juga mengintegrasikan pengujian yang berhubungan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan pengujian yang dilaksanakan untuk memenuhi 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Standar akuntansi mengharuskan pengungkapan metode penilaian persediaan dan informasi tentang persediaan yang relevan lainnya, seperti informasi cadangan LIFO dalam catatan kaki. Auditor harus memahami pengendalian klien yang berhubungan dengan pengungkapan persediaan dan melakukan pengujian terhadap pengendalian tersebut, serta pengujian substantif lainnya untuk memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi bagi masing-masing dari 4 tujuan penyajian pengungkapan. Sekian dari yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengungkapan, saya meminta maaf. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.